Baik, perkenalkan nama saya H.R. Kirat Islamuddin. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin-poin dari Internet Protocol atau IP, yaitu yang pertama ada sejarah penemuan masing-masing versi IP. Yang kedua ada ukuran bit dan jumlah alamat maksimum masing-masing versi IP. Yang ketiga ada konfigurasi dan format penulisan masing-masing versi IP. Dan yang keempat ada struktur security atau keamanan masing-masing versi IP. Di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu Internet Protocol atau IP. Internet Protocol atau IP ialah seperangkat aturan dan standar yang mengatur bagaimana data dikemas, dialamatkan, dan dikirim melalui internet. Terdapat dua jenis Internet Protocol, yaitu Internet Protocol versi 4 atau IPv4 dan Internet Protocol versi 6 atau IPv6. Penjelasan yang pertama, sejarah penemuan dari masing-masing IP versi. IP versi 4 atau Internet Protocol version 4 didefinisikan dalam RFC 791 yang diterbitkan pada September 1981. Merupakan protokol inti pertama dari suite TCP atau IP yang diadopsi secara luas untuk ARPANET yang kemudian berkembang menjadi Internet modern. Dikembangkan oleh DARPA, Defense Advanced Research Project Agency (AS). Bob Kahn dan Vint Cerf sering disebut sebagai bapa internet yang merancang fondasi TCP atau IP, di mana IPv4 adalah komponen utamanya. Pada awalnya, alamat 32 bit atau sekitaran 4,3 miliar alamat dianggap jumlah yang hampir tak terbatas. Tetapi, pertumbuhan internet yang eksponensial akhirnya menyebabkan kehabisan alamat. Lalu ada IPv6 atau Internet Protocol version 6. Pengembangannya dimulai pada awal 90-an karena kekhawatiran akan kehabisan ruang alamat IPv4. Ditetapkan secara resmi sebagai standar dalam RFC 1883 pada Desember 1995 dan kemudian diperbarui pada RFC 2465 pada tahun 1998 serta RFC terbaru lainnya. Lalu IPv6 ini ditetapkan secara resmi sebagai standar dalam RFC 1883. Pengembangannya dipimpin oleh IETF atau Internet Engineering Task Force melalui kelompok kerja IPNG atau IP Next Generation. Tujuan utamanya adalah menyediakan ruang alamat yang jauh lebih besar serta menyempurnakan aspek-aspek lain seperti keamanan, efisiensi routing, dan konfigurasi otomatis. Penjelasan yang kedua ada ukuran bit dan jumlah alamat maksimum. Pada IPv4, ukuran alamatnya ialah 32 bit. Jumlah alamat maksimum ialah 2/32, sekitar 4,3 miliar alamat unik. Dalam praktiknya, jumlah yang dapat dialokasikan sedikit lebih sedikit karena adanya pembagian kelas dan alamat yang dicadangkan untuk keperluan khusus. Lalu selanjutnya ada IPv6, ukuran alamat 128 bit, jumlah alamat maksimum 2/128 atau bisa kita bilang 3,4 kali 8 kali 10/38 alamat. Ini adalah angka yang sangat besar, sering digambarkan sebagai alamat untuk setiap butir pasir di bumi atau lebih. Jumlah ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masa depan yang sangat lama. Lalu penjelasan ketiga ada konfigurasi dan format penulisan. Untuk IPv4, format ditulis dalam notasi desimal bertitik dibagi menjadi 4 oktet atau 8 bit per oktet. Contoh 192.168.1.1 atau 203.0.113.10. Lalu konfigurasinya, yang pertama ada manual. Administrator menetapkan alamat IP, subnet mask, gateway, dan DNS secara manual ke perangkat. Yang kedua ada DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Server DHCP secara otomatis memberikan konfigurasi IP pada perangkat yang bergabung ke jaringan. Yang ketiga ada APIPA atau Automatic Private IP Addressing.
Jika tidak ada DHCP, sistem dapat memberi sendiri alamat dalam rentang 169.254 dan seterusnya. Setelah itu ada IPv6. Formatnya ditulis dalam heksadesimal, dibagi menjadi 8 kelompok yang masing-masing terdiri dari 16 bit, dipisahkan oleh titik 2. Contoh, 20.2.8.2.000.20.00.2.030.20370.27334 atau dalam bentuk ringkas menghilangkan leading 0 dan satu blok 0 berurutan, yaitu 20.1.28.2A3.28A2A.2370.27334. Konfigurasinya, yang pertama ada SLAAC, Stateless Address Auto Configuration. Fitur utama IPv6, perangkat secara otomatis membuat alamat untuk dirinya sendiri atau biasanya alamat global unicast dengan menggabungkan prefiks jaringan yang diumumkan oleh router dengan alamat MAC-nya atau dikonfigurasi ke format EUI 64 yang tidak memerlukan server. Lalu ada DHCP v6 stateful. Mirip dengan DHCP pada versi IPv4, server menyediakan alamat dan informasi lainnya. Yang ketiga ada manual. Sama seperti IPv4, tetapi untuk alamat yang perlu tetap statis. Lalu yang keempat ada struktur keamanan versi masing-masing IP, yaitu struktur security. Pada IPv4, desain awal tidak memiliki mekanisme keamanan bawaan atau built-in. Keamanan dianggap sebagai tanggung jawab lapisan aplikasi. Solusi tambahan untuk mengamankan komunikasi dikembangkan protokol tambahan yang diimplementasikan di atas IPv4. Salah satunya ialah IPsec. IPsec, Internet Protocol Security, merupakan add-on opsional didefinisikan terpisah. RFC 4301 dan DKK dapat digunakan untuk enkripsi, autentikasi, dan integritas data, tetapi tidak semua perangkat mendukung atau mengaktifkan seperti default. Lalu ada kerentanan, rentan terhadap serangan seperti spoofing atau pemalsuan alamat, sniffing, intersepsi data, dan fragment-based attack. Lalu ada IPv6, desain dengan keamanan bawaan. IETF memasukkan pertimbangan keamanan sejak awal perancangan. IPsec-nya yaitu IP Security, Internet Protocol Security, meskipun pada awalnya diwajibkan dalam spesifikasi inti IPv6 mandatory to implement, dalam perkembangan praktisnya IP Security ini direkomendasikan sangat kuat, highly recommended, tetapi tidak wajib diimplementasikan di sebuah node. Namun, dukungan untuk IP security jauh lebih terintegrasi dan umum dibandingkan dengan IPv4. Fitur keamanan lain, yaitu salah satunya ada Network Discovery Protocol atau NDP. Secure-nya yaitu SAN, meningkatkan keamanan untuk mencegah spoofing dan serangan pada proses penemuan tetangga. Lalu ada alamat yang lebih sulit di-scan. Ruang alamat yang sangat luas membuat serangan scanning untuk menemukan host rentan menjadi titik praktis. Header yang disederhanakan dan tidak ada fragmentasi di router mengurangi kompleksitas dan mengurangi faktor serangan yang ada di IPv4. Catatan, meski memiliki fondasi yang lebih aman, IPv6 tidak otomatis aman. Kesalahan konfigurasi, penerapan yang tidak lengkap, atau kelemahan pada lapisan lain atau aplikasi tetap dapat dieksploitasi. Transisi pada IPv4 juga membawa kompleksitas dan risiko keamanan tersendiri. Kesimpulannya, IPv6 adalah evolusi besar dari IPv4 yang dirancang untuk mengatasi keterbatasan utamanya atau ruang alamat, sekaligus memperbaiki aspek teknis seperti efisiensi routing, konfigurasi otomatis, dan yang sangat signifikan, keamanan yang lebih terintegritas. Terima kasih.